Banjir di Karawang dan Pekalongan kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat dan Ari Himawan di Pekalongan, Jawa Tengah. Kita ke Karawang terlebih dahulu. Adi, selamat petang. Adi, sudah berapa hari banjir di Karawang tak kunjung surut? Kita akan coba perbaiki audio. Adi Wahadi, mungkin bisa dijelaskan kembali, Adi, kami belum bisa mendengar suara Anda. Baik. Ya, silakan Adi. Dipo dan juga saudara, ini adalah hari keempat banjir yang merendam ribuan rumah di Kabupaten Karawang yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Citarum imbas dari peningkatan curah hujan yang terjadi selama beberapa terakhir. Dan data terbaru yang kami himpun dari Badan Penanggulangan Bencana, ada 5.500 rumah yang sampai saat ini terendam banjir dari total 20 desa. Sementara korban terdampak akibat banjir ini sebanyak 21.600 jiwa yang saat ini sebagian telah mengungsi ke sejumlah tempat yang aman. Kemudian beberapa warga lainnya tetap bertahan di rumah masing-masing meski dalam kondisi rumah yang terendam banjir. Berdasarkan pantauan kami, dari 20 desa yang terdampak, ada 2 desa yang paling parah, yakni di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, serta Desa Sukamakmur, yang juga mencapai ketinggian 2 hingga 2,5 meter. Oleh karena itu, lebih dari 2.000 jiwa di lokasi ini masih bertahan di pengungsian untuk menghindari banjir yang hingga keempat hari ini belum juga surut. Ini disebabkan oleh masih tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang maupun di wilayah hulu sungai dari Cibeet maupun Citarum. Dan saat ini warga yang bertahan di pengungsian memanfaatkan sejumlah tenda, kemudian aula kantor desa, tanggul-tanggul, serta beberapa warga melakukan pengungsian mandiri di sejumlah tanggul yang aman dari banjir. Sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti makanan siap santap, kemudian obat-obatan, serta air bersih menjadi salah satu hal yang paling dibutuhkan saat ini oleh para pengungsi korban banjir yang bertahan di pengungsian. Oleh karena itu kami pantau pemerintah daerah Kabupaten Karawang bersama BPBD serta Dinas Sosial dibantu oleh TNI Polri juga melakukan upaya pembantuan, melakukan bantuan mensuplai makanan, kemudian air bersih telah men-standby-kan sejumlah tim medis untuk bisa membantu para korban banjir setelah melayani mereka setelah mereka 4 hari bertahan di pengungsian. Pasalnya beberapa pengungsi mulai terserang sakit dan beberapa gangguan lainnya. Ipo. Sudah 4 hari banjir terjadi di Karawang dengan 5.500 rumah terdampak. Kita ke Pekalongan. Selanjutnya ada Ari. Setelah kunjungan Menteri Perhubungan, Ari, apakah ada target rel kereta bebas banjir agar akses warga tak lagi terkendala? Ya, selamat sore Dipo dan juga saudara. Menteri Perhubungan sempat mengunjungi atau melihat secara langsung proses pemulihan rel kereta api yang terendam banjir di wilayah Pekalongan hingga Sragi atau petak Pekalongan Sragi. Target dari Menteri Perhubungan agar kereta kembali normal perjalanannya itu memang tidak ditargetkan. Namun secepatnya beliau berjanji normalisasi jalur akan secepatnya dilakukan dan berharap cuaca mendukung, yaitu cuaca yang tidak hujan. Dikarenakan memang 2 hari kemarin air banjir yang mengenangi rel sempat surut dan malam hari tadi di wilayah Pantura terjadi hujan deras sehingga hari ini rel kembali terendam banjir meskipun ketinggian air banjir masih bisa dilewati kereta api dengan kecepatan yang terbatas yaitu 30 km per jam, Dipo. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ari Himawan, melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya juga ada jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi, melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan.